Foodies, yang namanya suasana libur lebaran pasti nggak jauh dari yang namanya silaturahmi, makan enak, dan juga macet ya. Tapi hati pasti seneng kan karena bisa ketemu sama sanak saudara sekaligus wisata kuliner buat manjain perut. Nah, buat yang lagi mudik atau liburan ke Bogor, mending intip ini referensi kuliner dari Marshall Sastra. Ada jajanan receh yang rasanya pasti mewah nih Foodies. Halo Foodies, masih di suasana libur lebaran. Hari ini saya masih ada di kota Bogor nih. Tepatnya ada di kawasan Jembatan Merah. Nah, di sini lokasinya nggak jauh dari stasiun Bogor. Dan di sini banyak juga jajanan-jajanan yang pasti enak kita cobain. Kita langsung aja lihat-lihat yuk. Kawasan kuliner Jembatan Merah ini deket banget sama stasiun Bogor ya Foodies. Kalau kalian naik KRL cuma butuh 2 menit nih buat jalan kaki untuk sampai ke sini. Di sepanjang trotoar Jalan Kapten Muslihat ini, kita akan disuguhi beragam kuliner kaki lima. Wah, dijamin pasti jadi bingung deh tuh mau yang mana. Banyak banget Foodies pilihannya dan semuanya kayaknya menggiurkan ya. Bu, ini soto kuning ya Bu ya? Iya. Saya minta soto kuning daging 1 Bu. Makan di sini? Makan di sini. Yes Foodies, kalau lagi ke Bogor emang wajib Saya kudu pesen icip-icip soto yang namanya soto daging dan kuning. kikil. Kuahnya dibuat dari Kuahnya, racikan berbagai rempah dengan kuning kunyit santan ya, yang Bu, ya? pasti paling dominan. Makanya warnanya jadi kuning gitu. Terus ada juga tambahan santan biar cita rasanya semakin sedap. Untuk isiannya ada jeroan dan juga daging sapi. Varian ayam juga ada nih Foodies, jadi tinggal dipilih mana nih yang kalian suka. Kalau Marshall sih pilih daging sapi dan kikil nih Foodies. Wih, banyak juga ya isiannya. Gak lupa ditambahin juga irisan tomat dan daun bawang, baru deh tuh habis itu dikasihin kuahnya. Nah, ini sotonya udah jadi, kita langsung cobain. Saya mau cobain, nggak mau dicampur sambal dulu, nggak dikasih kecap, nggak dikasih jeruk juga. Jadi rasa originalnya nih. Gurih. Rasa apa ya? Santan dan kunyitnya juga emang kerasa. Kita cobain dagingnya. Dagingnya empuk. Di Bogor ini memang sering banget kita lihat soto kuning ini. Jadi bisa dibilang mungkin ini soto khas dari Bogor juga kali ya. Baru nyium aroma kuahnya aja Foodies, udah berasa nih enaknya. Terus ya begitu diseruput kuahnya itu, wih langsung terasa gurih dan sedap. Pantes aja ya kalau soto kuning ini selalu jadi favorit warga Bogor dan juga para wisatawan. Belum lagi isiannya nih yang bikin makin endul. Dagingnya empuk dan kikilnya itu loh, kenyal-kenyal nikmat gitu loh. Nah, tadi kan saya udah cobain rasa originalnya. Di sini nih juga ada jeruk, ada kecap, ada sambalnya, sama ada acar nih. Jeruk kita campurin. Ini kan rasanya kan santan banget ya. Dengan adanya jeruk kayak gini sama acar yang rasanya lebih apa ya? Lebih ada asam-asamnya, cita rasanya lebih rame di mulut gitu. Kita coba. Ngenah pisan ya Foodies, rasanya enak, sangat memanjakan lidah, harganya juga mantap di kantong. Cuma 25.000, ini buat 1 porsi nih Foodies, ajib toh. Persis ada di sebelah gerobakan soto kuning ini. Saya juga penasaran nih, pengen cobain kue balok. Nah, ini ada 2 macam kue baloknya. Ada yang warna kuning, ini original, dan yang satu lagi ini warna coklat. Rasanya rasa coklat. Saya cobain yang original dulu ya. Radar jajanan receh Marshall oke juga nih ya Foodies, tahu aja gitu loh mana yang enak dan wajib dicobain. Ada kue balok nih, jajanan khas dari Jawa Barat yang bentuknya emang menyerupai balok Foodies. Adonannya terbuat dari tepung terigu dan juga santan, kemudian dimasak dalam cetakan besi seperti ini. Ini dia nih yang bikin menarik, biar matangnya merata di bagian atas diberi tungku arangnya juga. Soalnya kue balok itu kan tebal, jadi biar matangnya sempurna harus pakai arang seperti ini. Kue balok ini sebenarnya mirip banget sama kue cubit. Cuman dia memang lebih padat aja dan lebih tebal gitu ya. Mungkin kita bisa pesen, tingkat kematangannya itu berbeda-beda. Kalau ini memang bisa dibilang matang,
Tapi kita juga mungkin bisa cobain yang setengah matang. Nah, kalau ini, yang satu lagi, kalau tadi original, ini kayaknya rasa coklat. Rasa coklat maksudnya. Kita coba ya. Saya lebih suka yang coklat ini. Kenapa? Karena waktu digigit, dia masih ada tekstur-tekstur coklatnya itu tuh kayak melting gitu loh waktu digigit. Kue balok ini paling pas disantap selagi masih panas foodies. Bentuknya tebal tapi tetap lembut gitulah digigit dan semakin nikmat lagi kalau dibuat setengah matang. Jadi kayak ada sensasi melting gitu di mulut. Wih, lazis. Oh ya, ngomong-ngomong nih soal harga, tenang soal pasti receh foodies, cuma 3.000 aja loh per buahnya. Nah, foodies, ini menarik perhatian banget nih. Ini ada kue-kue basah, macam-macam di sini. Kayaknya saya pengen cobain nih satu-satu. Wah foodies, aneka kue basahnya menggoda banget. Warna-warni dan jenisnya bermacam-macam lagi. Tapi masih Pak, sabar antri, soalnya banyak nih yang mau beli. Cobain dong Pak, pesen Pak semuanya Pak. Ini namanya apa Pak? Jongkong. Isinya apa? Yang beras ketan, gula merah, kelapa muda. Kalau ini apa namanya? Itu telepon namanya. Klepon. Ini pisang ya? Itu singkong. Oh, singkong. Pisang. Singkong sama pisang kan? Ya. Namanya apa sih Pak ini? Kalau di sini Putri Nongong. Apa tuh artinya? Ringgitnya Oh gitu. Kalau ini? itu lupis. Lupis. Nih saya suka ini Pak, saya tahu kalau ini. Dari jongkong, klepon, putri nong atau kue kacamata, lupis sampai cenil semuanya ada foodies. Kue basah atau jajanan pasar emang gak pernah gagal ya bikin gila. Rasanya enak banget dan sering bikin kangen. Nah daripada bingung pilih yang mana, paling pas mah kita icipin semuanya aja kue. Nah ini saya udah lama banget nggak makan kue-kue basah kayak gini nih. Karena bisa dibilang kalau di Jakarta agak susah dapetnya. Nah pas tadi lewat makanya jadi keinget nih. Ini rata-rata bisa dibilang kue-kue tradisional Indonesia gitu. Kayak tadi yang ini ada kue lupis namanya. Kita cobain dulu ya kue lupisnya. Ini memang harus dikasih gula merah, baru rasanya tuh ada campuran manis, terus ada ketan juga, dan gurih-gurihnya dari kelapa. Wah, Marsha lahap banget tuh makannya foodies. Katanya udah lama gak ketemu jajanan pasar kayak begini. Ini ngomong-ngomong lupisnya enak dan lembut loh. Apalagi dipaduin sama gula merahnya yang terasa legit. Wih, mau dong. Gula merahnya juga buat saya ini pas ya, nggak terlalu manis. Jadi enak banget, cocok banget di lidah saya. Ini sekarang saya mau cobain candilnya. Candilnya nih, ini dari tepung juga pastinya. Cuman ada pewarna makanan, ada warna merah, putih, dan hijau. Kita coba nih. Candil ini lebih kenyal dan juga lebih apa ya? Teksturnya lebih halus dibanding tadi si kue lupisnya. Nah, kalau klepon ini karena di dalamnya udah ada gula merah, jadi sebenarnya nggak usah lagi nih disiram sama gula merahnya lagi. Karena kalau disiram lagi makan barang seperti itu terlalu manis buat saya. Nah ini si putu mayang ini, kalau ini cocoknya udah pasti dikasih gula merah lagi. Karena kalau nggak rasanya terlalu hambar. Wah, kue basahnya gak ada yang failed ya foodies. Semuanya enak. Tinggal pilih aja nih mana yang paling klop sama selera kita. Ada yang manis kayak klepon, atau yang bikin gemes seperti putu mayang dan cenil. Satu lagi nih yang terakhir. Ini namanya Putri Noong. Ini juga harusnya, karena ini ada singkong dan juga ada pisangnya juga. Jadi harusnya kalau dikasih gula merah, mungkin terlalu manis karena rasa pisang udah manis. Namanya lucu ya foodies, Putri Noong atau Putri Sembunyi. Soalnya emang pisangnya nyempil dan ngumpet di antara adonan singkong. Jadi bikin harap-harap cemas deh tuh, di gigitan keberapa nih kita bisa ketemu sama pisangnya. Nah foodies, ini ada satu makanan lagi, namanya jongkong. Jadi ini dibungkus pakai daun pisang. Nah di dalamnya ini ada,
Ini ada tepung beras juga, terus ada kuahnya mungkin gula merah juga, sama ada kelapa, parutan kelapa nih. Kita coba ya. Ini saya pertama kali nih nyobain ini. Ya, ini tuh mirip-mirip sama bubur ini, bubur sumsum gitu. Dan ini memang harus disajiinnya tuh kalau enaknya memang anget sih, panas kayak gini. Kuahnya itu lebih rasa gurih dibanding manisnya. Mungkin juga karena ada campuran kelapa parut ini yang ngebuat sensasinya tuh jadi gurih gitu. Ini memang cocok dinikmatin untuk makanan kecil, mungkin untuk dessert gitu cocok juga. Nah, buat foodies yang lebih suka rasa gurih, jongkong ini pas banget nih buat kalian. Meski ada gula merah, porsi santan dan buah kelapanya cukup dominan. Jadi pas banget buat penyeimbang rasa manis. Kalau saya ditanya lebih favorit yang mana, saya lebih suka yang pertama saya cobain. Tapi ini nggak kalah enak juga. Kalau kesini harus cobain aja, sekalian cobain semua. Nah, kalau jongkong ini harganya 13.000. Terus kalau aneka kue basah yang lain itu per satuannya dia jual itu 2.000 per porsi. Hai foodies, masih dalam suasana libur hari raya Idul Fitri. Buat yang lagi mudik di sekitaran Solo, Jawa Tengah, wajib banget nih jajal kuliner yang satu ini. Jadi makanannya berkuah santan dan isian utamanya adalah tulang kambing. Ayo tebak yuk. Yes, benar banget. Tengkleng foodies. Di kota Solo, salah satu penjual tengkleng yang cukup legendaris nih adalah warung Mbak Diah nih foodies. Saking legendnya, tengkleng Mbak Diah ini merupakan kesukaan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Wow, luar biasa ya. By the way anyway, warung tengkleng ini berdiri sejak tahun 1993. Mbak Diah mengelola warung ini untuk meneruskan resep tengkleng warisan kakeknya. Nah, untuk penyajiannya menggunakan santan kelapa dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunir, merica, kemiri, dan juga ketumbar. Semuanya dimasak bersama tulang dan kepala kambing foodies selama 5 jam. Tapi nggak usah khawatir, di sini kepala kambingnya betul-betul bersih loh, nggak ada tuh bulu-bulunya. Dan selain tengkleng, di sini juga menawarkan aneka olahan daging kambing lainnya, seperti sate bakar, sate buntel, tongseng, hingga nasi goreng kambing. Nah, untuk menu tengkleng ada banyak banget nih variannya foodies, mulai dari tengkleng kepala, sumsum, balungan, hingga tengkleng campur. Di samping tengkleng kuah, warung ini juga menawarkan menu inovasi loh, yakni tengkleng gongso yang disajikan tanpa kuah. Wah, menggoda banget ya foodies. Kata para pengunjung sih, tengkleng di sini kaldu dagingnya tuh bener-bener terasa sedep banget. Olahan kambingnya juga nggak ada amis-amisnya tuh ketika dimakan. Ditambah lagi kuahnya yang segar gurih plus dagingnya yang nggak alot ketika dikunyah. Bikin nagih foodies. Kalau di sini tuh wajibnya tengkleng yang kuah sama tengkleng yang digongso. Itu dua menu yang wajib kalau ke tengkleng Mbak Diah. Ini tuh nggak amis ya, jadi kalau kambing kan kadang-kadang suka baunya perengus ya kata orang ya. Tapi kalau di sini dia sudah bisa diolah, dagingnya empuk, bumbunya merasuk. Nah, buat yang udah penasaran banget kepengen icip-icip tengkleng Mbak Diah, ya udah buruan gaskan. Lokasinya foodies di kawasan Tanjung Anom, Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain itu ada juga nih cabang lainnya di kawasan Manahan, Solo Kota foodies. Sip, selamat mencoba ya. Foodies, gimana lebarannya? Sampai silaturahmi udah pada icip-icip kue lebaran belum? Atau malah udah pada ludes nih kuenya di rumah? Aduh, jangan lupa ya sisain buat tetangga. Ngomongin soal kue lebaran, pasti yang satu ini udah nggak asing lagi nih foodies. Yes, kue kembang goyang. Kue kering khas Betawi ini emang familiar banget ya di Jakarta. Bentuknya yang unik serta rasanya yang manis dan teksturnya yang kriuk-kriuk abis bikin kue ini jadi primadona banget nih ketika hari raya. Nih foodies, ada cowok ganteng yang super imut, Erik Estrada. Mau ajak kita langsung berwisata kuliner ke Kampung Kembang Goyang di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Wah, ternyata ada kampungnya juga ya.
Selamat datang di Kampung Kembang Goyang. Deng 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 deng. Nah, mau tahu seperti apa kampungnya? Ayo. Tuh lihat foodies, Erik aja sampai goyang patah-patah gitu saking bahagianya di hari raya ini. Banyak dapet THR atau udah nggak sabar nih kepengen makan kembang goyang nih Rick. Ya, lah. Namanya Kampung Kembang Goyang. Kan gua udah goyang nih. Tinggal ada orkesnya nih. Kenapa nih gangnya sempit ya? Tuh. Nggak bisa digedein apa nih? Wah, pasti ada sesuatu nih di sini. Rick jangan keras-keras nanti dikira demo loh. Dan sekarang mending aja yuk kita cus langsung ke salah satu rumah produksi kembang goyang di kampung ini. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Maaf, saya udah memenuhi prokes ini kita syutingnya, tapi nggak apa-apa deh pakai ini ya. Uhti, siapa namanya Uhti? Namanya Ibu Sri Mulyati. Masya Allah Ibu Sri. Kenalin Bu, saya Erik Estrada Bu. Nah, ini kan katanya Kampung Kembang Goyang. Saya udah goyang-goyang nih dari depan Ibu nih. Cuman kenapa nggak ada yang orkes-orkes itu Bu? Kenapa Bu? Kampung-kampung itu kan adalah makanan. Oh itu makanan. Iya. Banyak banget makanan Betawi, salah satunya itu yang tersohor tuh kembang goyang. Iya, betul. Boleh tahu bentuknya seperti apa Bu? Boleh. Efeknya goyang-goyang juga nggak? Oh, kita bikinnya sambil goyang. Oh gitu. Oke, nanti kita lihat. Saya mau lihat Ibu Sri beneran nih. Ya udah kalau gitu gaskan langsung yuk kita ke dapurnya aja Rick. Lihat tuh foodies, bahan-bahannya udah disiapin semua loh sama Ibu Sri. Ada tepung terigu, telur, gula pasir, vanila, susu, garam, dan penyedap rasa. Oh ya foodies, ini tuh bikin yang varian original dulu ya. Bu Sri kan di sini sebagai master nih, suhu nih. Masa yang ngajarin Bu Sri langsung, boleh nggak? Ada punya anak perempuan nggak? Boleh, punya. Are you really? Iya. Masya Allah, Anissa. Namanya Anissa. Oh, Anissa. Anissa, kalau kembang goyang ini biasanya kan bisa buat, kalau pas bulan puasa menu buka puasa ya, bisa ya? Bisa. Tapi kalau Anissa bisa nggak menua sama aku? Duh Rick, udah gombal aja nih. Hati-hati ya, ntar foodies pada cemburu loh. Ya udah kalau gitu cus langsung kita bikin aja yuk foodies. Dan nih pertama Oke. telurnya dulu. Telurnya 7 ya, 7 untuk 1 kilo adonan. Iya, ini 2 gelas, 2 gelas. 2 gelas, oke. Di situ kita mixer deh. Mixer, oke. Setelah gula dan telur tercampur rata, kemudian jangan lupa tambahkan bahan-bahan lain seperti tepung, margarin, garam, dan tentunya wijen. Nah, abis itu apalagi Anissa yang dimasukin? Kita masukin semua bahannya, tepungnya masukin. Tepungnya semua nih? Iya, masukin ini garamnya. Garam berapa sendok tadi? 1 sendok. 1 sendok nih. Jadi buat foodies yang mau bikin langsung aja bisa nih. Nah, ini margarinnya Margarinnya secukupnya, 100 gram. Vanili masukin, 2 tek. saset. Susu 2 sendok kalau nggak Iya. salah ya. Yang terakhir wijen. Nah, masukin airnya belum? Oh, airnya bener. Pakai air. Ini ya. Agar teksturnya lembut dan mengembang sempurna, mixer adonan kembang goyang ini selama 10 menit. Tujuannya agar adonannya tidak menempel di cetakan saat proses penggorengan. Lihat tuh foodies, kalau udah mengembang begini jadinya lebih banyak ya. Anyway, foodies nih sebelum proses penggorengan di sini tuh bukan hanya kembang goyang rasa original aja loh, tapi ada juga kembang goyang peye yang nggak kalah endol. Tapi ini bahan-bahannya sama nggak sih Rick? Kalau ini manis, kalau yang itu asin. Oh iya, emang yang bikin asin ada yang lain nggak? Nggak Selain ada. Anissa? Nggak ada ya? Maksudnya yang bikin kembang goyang peye ada Oh, lagi nggak? ada. Siapa? Ada aku. Eh, Ini dia. namanya siapa ini? Namanya Alda. Udah kayak pemain bola pergantian pemain. Wah Rick, yang ini jangan ikut digombalin juga ya. Mending kasih tahu foodies aja nih, apa sih tuh isi adonannya? Nah, tapi ini ada gerigi-gerigi kalau Erik lihat itu apa itu kalau boleh Ini tahu? ada kacangnya sama daun jeruknya ditambahin itu. Nih, Budis nih. Ini sebelum dicampurin kayak gini nih, cuman campurannya kayak gini doang nih. Nih. Oh, ini bahan yang udah jadi tinggal goreng doang ya? Iya. Oke foodies, sekarang tinggal proses penggorengan aja ya. By the way yang goreng ini harus 2 orang loh agar kembang goyangnya nggak gosong. Maklum, gorengnya sekali banyak nih foodies. Sekarang kue kita coba goreng Rick. Oh, di sini. Taruh gini. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan gini. Terus ya. Langsung angkat langsung masukin sini nih. Iya. Itu goyang. Goyang. sini. Gini. Oh, bukan. Siapa? Ke
Bilang dong Anissa. Anissa bilang goyang, saya nyibing nih. Oh gini, oh goyang gini. Oh gitu ternyata. Wah, pinter juga nih Erik ya foodies. Agar adonannya mudah lepas dari cetakan saat menggoreng, kudu harus telaten menggoyangkan cetakannya. Kayak begini nih. Sekali segini, pelan-pelan. Terus stop. Dah, off. Tarik ke atas. Woi, tuh foodies tuh. Ya kan bener kan? Nah, ini masukin. Nah, ini nih, kenapa harus dibolak-balik? Jadi nggak boleh gosong foodies nih. Nih, tampilannya nih. Kayak gini nih. Dalam sehari, Ibu Sri ini bisa membuat 10 kg kembang goyang loh foodies. Apalagi saat hari raya kayak sekarang. Wah, banyak banget tuh pesanan yang datang dari luar Jakarta seperti Surabaya dan Semarang. Oke Rik, sekarang udah bisa bikin sendiri di rumah ya. Resepnya kan udah dapet langsung tuh dari Ibu Sri. Nah, sekarang saatnya kita icip-icip skuy. Hahaha, foodies. Nih, udah jadi kan? Kembang goyang wijen. Yang originalnya dulu nih. Langsung kita cicip ya foodies. Bismillahirrohmanirrohim. Nggak keras, empuk. Karena mungkin faktor telurnya ya, berasa banget nih. Gimana Rik? Mantul kan? Kue kembang goyang ini foodies emang pas banget kalau disajikan ketika hari raya lebaran. Gak lengkap nih kalau belum makan kembang goyang di momen hari raya seperti sekarang. Kalau yang original, rasanya gurih sama manis. Nggak ada asinnya sama sekali. Tadi padahal ada campuran garamnya, cuman nggak dominan. Lebih banyak gula pasirnya. Jadi manis. Eits, jangan dihabisin dulu Rik. Lihat tuh yang di sebelah kembang peyeknya. Ih, udah gak sabar juga diminta disantap. Kayak peyek pada umumnya, cuman beda. Kayak peyek tuh asin, ini nggak terlalu asin. Aduh, sampai air jatuhan. Ya 11-12 lah sama kayak peyek. Cuman yang membedakan ya bentuknya itu tadi nih, kembang peyek. Jadi peyeknya tuh kayak model kembang. Duh Rik, udah kenyang kan makan kembang goyangnya? Mantul. Ya udah, foodies kalau kamu mau pesan juga cus langsung datang aja ya ke Kampung Kembang Goyang yang tepatnya ada di Blok Proposal Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Harganya ramah banget di kantong kok. Cukup modal 20 ribuan aja udah bisa dapat porsi yang gede loh foodies. Cus serbu ya. Sekian dulu foodies. Makan receh, menu receh, rasanya gak recehan. Siapa bilang jajan sore mesti selalu makanan berat? Setuju foodies? Makan yang segar-segar kayak buah-buahan ini juga mantap dong. Nah, di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat, katanya ada nih pedagang manisan jambu Bangkok yang lazis punya. Seger banget nih buat nyemil-nyemil sore ya. Nah, sahabat Udis, ini nih jambu Bangkok. Tapi jangan salah ya, jambu Bangkok ini dari Medan loh, bukan dari Thailand situ. Iya kan Kak? Iya, betul. Iya. Tapi kenapa sih namanya jambu Bangkok gitu? Memang bibitnya dari Bangkok. Memang bibitnya di Bangkok, terus ditanam di Medan. Oke. Foodies, buah dengan diameter sekitar 10 cm ini dinamakan jambu Bangkok memang karena bibit buahnya berasal dari negeri Gajah Putih, Thailand. Bibitnya kemudian banyak ditanam di perkebunan di daerah Sumatera Utara. Nah, berat yang dimiliki jambu Bangkok ini juga berkisar antara 600 hingga 1000 gram foodies. Makanya nggak heran kalau selama ini manisan jambu Bangkok terkenal sebagai salah satu jajanan khas kota Medan, ibu kotanya Sumatera Utara. Meski baru berjualan selama 6 tahun nih foodies, jambu Bangkok CC ini mengaku dalam sehari ini dia mampu menjual hingga sekitar 50 buah foodies. Wah, luar biasa, banyak juga ya. Mendingan langsung pesan aja buruan nih ya. Oke, GPL alias nggak pakai lama. Jadi gimana tadi Kak? Diambil. Kayak gini ya? Iya. Kita bagi 4 gitu dulu ya. Gimana? Ditungkurkin. Oh gini. Nah, begitu. Nah.
seger banget guys kayaknya. Udah ada aroma-aroma seger gitu. Enggak, susah ya sahabat Dudi. Enggak segampang yang kita lihat. Habis dipotong-potong, aduh foodies, aroma wangi jambu Bangkoknya itu udah memancar kemana-mana. Aromanya menggoda banget, terhirup ke hidung sampai ke tenggorokan nih. Eits, tahan dulu, ini kan belum selesai karena masih harus dikasih bumbunya dulu ya. Jadi ini kita masukin tempatnya. Kurang lebih seperti ini. Foodies, manisan ini punya 4 jenis bumbu. Ada bumbu gula merah, pedas manis, asam manis, dan juga garam buah. Bener-bener komplit kan? Pedasnya pakai nggak? Iya pakai, aku suka pedas Kalau masalah suka orang. pedas pakai ini. Kalau nggak suka pakai yang itu aja. Oh iya. Biar semua bumbunya menyatu, foodies bisa lakukan trik dengan cara dikocok-kocok dalam wadah. Lalu tambahkan gula agar makin komplit rasanya. Biar tambah manis. Oh, jadi rasanya nyatu gitu ya. Jadi sahabat foodies, nih jambu Bangkok yang dari Medan. Kelihatannya segar gitu. Harus kita cobain sahabat Dudi. Penasaran nggak rasanya? Ya udah kita cobain ya. Nah, sekarang jambu Bangkoknya udah siap nih foodies buat disantap. Siapa yang nggak penasaran coba ngelihat daging buah yang tebal dan berwarna putih kayak begini terus dilapisin bumbu manisan yang komplit varian rasanya. Lazis! Duh, daripada kelamaan kita semua penasaran ya. Ya udah yuk, kita lanjut aja ke acara santap menyantap. Ini jambunya beneran segar, gurih, dan enak di lidah. Pedasnya juga kerasa. Pokoknya ini the best banget. Meski daging buahnya tebal, saat dimakan tuh tekstur jambu Bangkok ini terasa lembut dan gurih. Rasa manis juga hadir foodies di lidah tanpa ada serat di tenggorokan. Bikin kita tuh merasa seger banget di setiap kunyahannya. Ternyata jambu Bangkok, selama aku mencoba macam-macam jambu, jambu Bangkok itu lebih lembut. Daging jambunya itu lebih kerasa gitu. Dan ya lebih seger lah kalau yang aku rasain ya gitu. Anyway foodies, jambu Bangkok nih punya banyak banget manfaat loh. Gak hanya untuk dibikin kue dan pastel, jambu Bangkok ini juga dapat diolah menjadi makanan lain. Di samping itu, buah ini juga dapat membantu menyembuhkan diare. Rasanya pecah banget, sumpah. Secara umum, jambu Bangkok memiliki segudang manfaat ya, yang diantaranya nih buat menjaga kesehatan kulit, menjaga fungsi otak, mengobati demam berdarah, serta menimbulkan efek relaksasi setelah menyantapnya. Harganya juga nggak mahal, recommended banget buat anak-anak sekolahan, anak kuliahan, yaitu 15.000 yang kecil dan 25.000 yang gede. Oke? Walaupun punya seabrek manfaat, manisan jambu Bangkok ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni cuma Rp15.000 untuk buah yang berukuran kecil dan Rp25.000 foodies untuk buah yang berukuran besar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.